Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'allaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftalana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatal abrar. Insyaallah kita masih berada pada pembahasan halaman 64 yang berkaitan dengan yang berjudul lisan yang asal bicara tanpa pertimbangan dan hati yang tertutup yang dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah tanda-tanda kecelakaan. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai berkaitan dengan janganlah kita tertipu dengan syatohat dan tomat, yaitu gulatus sufia atau orang-orang sufi yang ekstrim. Nah, kita bacakan dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini ayyuhal waladu yanbaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i idhil ilmu wal amal bil iqtida'i syar'i dalalatun wa yanbaghi laka alla taqtarra bi syathi as-sufiyyati wa tammatihim li anna suluka hadha at-tariq yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwatin nafsi wa qatli hawaha bi sayfir riyadati la bit tammat wat turahat. Wa'lam anna lisan al-mutlaq wal qalb al-mutbaq al-mamlu' bil ghaflati wasyahwati alamatu syaqawati hatta la taqtul an-nafsa bi sidqil mujahada lan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifati. Nah, di sini yang pertama kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, ibadah apapun yang kita laksanakan harus berlandaskan dengan ilmu. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, mu'alif selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu yang kita tuntut harus diamalkan. Ilmu yang kita tuntut harus diamalkan. Sekarang kebalikannya, amalan yang kita lakukan harus berlandaskan ilmu. Jadi dua-dua ini harus digabungkan, tidak bisa salah satunya. Nah, dan ini sudah kita jelaskan kenapa amalan yang tidak berlandaskan ilmu, kenapa dianggap sesat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga sudah menyinggung berkaitan dengan bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan syatoh atau tomat, gulatus sufia atau orang-orang sufi yang ekstrim. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kenapa kita tidak boleh tertipu dengan syatoh-syatoh atau kedustaan atau sesuatu yang batil, yang menyelisihi syariat? Di anna suluk hadat tariq, karena jalan yang sebenarnya yaitu yakunu bil mujahadah. Kalau kita harus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan mujahadah. Inilah jihad yang sesungguhnya. Mujahadah itu adalah jihad yang sesungguhnya, yaitu memerangi hawa nafsu kita. Maka di sini dikatakan bil mujahadati wa qat'i syahwatin nafsi, yaitu memutus atau membunuh hawa nafsu kita bisayfir riyadhah. Dengan apa? Dengan pedang riyadhah. Nah, sekarang la bitammat wa turahat. Sekarang kita ingin mengetahui apa itu sayfir riyadhah. Dengan apa kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita? Dengan apa kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita? Maka para ulama menjelaskan di antara sebab yang paling ampuh untuk menundukkan dan mentarbiyah nafsu kita, yang mengalahkan hawa nafsu kita dan menundukkannya adalah dengan membinanya, memberikan pelajaran kepada nafsu kita dengan rasa lapar, dengan rasa lapar. Makanya dikatakan bahwasanya puasa itu adalah melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, dikatakan di sini man katsura syab'uhu katsura lahmuhu. Siapa yang terlalu kenyang, maka dagingnya semakin banyak. Nah, wa man katsura lahmuhu katsura syahwatuhu. Siapa yang banyak dagingnya, maka semakin banyak pula, semakin tinggi pula syahwatnya, semakin besar pula syahwatnya. Wa man katsurat syahwatuhu katsurat dzunubuhu. Siapa yang besar syahwatnya, maka ini berpotensi menjadikannya apa? Banyak dosanya. Nah,
Waman kathurat dzunubuhu qasa qalbuhu. Siapa yang banyak dosanya, sering berbuat maksiat, maka ini akan mengakibatkan hatinya akan menjadi keras. Nah, jadi banyaknya maksiat menjadikan hati menjadi keras. Waman qasa qalbuhu ghariqa fi afatid dunya wa zinatiha. Dan siapa yang ya sudah keras hatinya, ya, maka dia akan tenggelam di dalam penyakit-penyakit dunia dan perhiasannya. Nah, jadi ini bermula dari mana ini? Bermula dari makanan. Nah, ketika seorang itu selalu berlebihan di dalam ya mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, ternyata semuanya bermula dari makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya sejak dahulu telah memperingatkan kita semua. Kulu washrobu. Ya, silahkan makan, silahkan minum, tapi dengan satu catatan, wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan ketika kita makan, jangan berlebihan ketika kita minum. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. La israfa fi khair wala khaira fi israf. Tidak ada kebaikan ketika kita berlebih-lebihan, dan tidak boleh berlebih-lebihan meskipun itu dalam kebaikan. Bahkan di dalam beribadah pun kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Bahkan ketika wudhu, ya ketika kita membasuh ya anggota wudhu itu lebih daripada 3 kali, maka itu juga dimakruhkan. Itu juga tidak dianjurkan. Kenapa? Yaitu berlebih-lebihan. Bahkan di dalam ibadah pun kita tidak dituntut dan dianjurkan untuk berlebih-lebihan, apalagi di luar ibadah. Nah, maka dikatakan, la tusrif, jangan kita berlebih-lebihan. Wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun kita itu ya wudunya itu di sungai yang mengalir, artinya air banyak. Ya, bukan berarti mentang-mentang air banyak akhirnya kita berlebih-lebihan. Tetap berlebih-lebihan itu tidak ada kebaikan di dalamnya. La khaira fi israf. Tidak ada kebaikan ketika kita berlebih-lebihan dalam apapun itu, termasuk ketika kita makan dan minum. Ini menjadi penting. Kenapa? Ya karena makan dan minum ini ya adalah kebutuhan darurat. Artinya tidak ada seorang pun dari kita yang merasa cukup dari makan dan minum, dan tidak ada orang di sini yang hadir di sini di antara kita yang tidak makan dan minum. Artinya apa? Ini menjadi penting ya bagi kita untuk dikaji bahwasanya ternyata syahwat itu bisa bangkit hanya karena kita berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Maka ketika para ulama menjelaskan ya perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, dia mengatakan seperti ini. Ya, yang dapat mengekang syahwat seseorang itu adalah lapar. Yang dapat mengekang ya dan memberikan pelajaran ya, kepada syahwat kita adalah rasa lapar. Maka di sini dikatakan riyadhah yang sesungguhnya, di antara riyadhah adalah mujahadah, adalah untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Di antara cara terbaiknya adalah taklilil akli wasyurbi, yaitu dengan tidak berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi makanan dan minum. Kenapa? Li'annal ma'idah, karena sungguhnya ma'idah ini atau lambung atau perut kita ini mamba'us syahwat. Ini adalah sumber dari ya syahwat. Jadi syahwat itu sumbernya dari mana? Dari lambung kita, dari perut kita. Nah, minha tanba'itsu syahwatul farji. Dari syahwat inilah, dari perut inilah, maka di sini akan memicu syahwat yang dibawanya lagi, ya, syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan itu dari mana? Dari syahwatul farji. Dari syahwatul farji. Makanya orang pemuda yang sudah bergejolak syahwatnya itu disuruh apa? Untuk berpuasa, ya kan? Nah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nah, tapi fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Tapi bagi siapa yang tidak atau belum siap menikah, maka kata Rasulullah apa? Fa alaihi bisyam atau fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Pemuda yang sudah bergejolak syahwatnya tapi belum mampu untuk menikah, nah, belum datang jodohnya misalnya, maka dianjurkan baginya untuk memperbanyak puasa. Karena ternyata puasa itu berpengaruh dengan ya syahwat kemaluan itu. Nah, ketika orang itu tidak mempunyai banyak energi, maka insya Allah syahwat yang dibawanya juga, nah, insya Allah tidak bergejolak gitu. Nah, maka di sini dikatakan minha, dari perut itu, dari syahwat perut inilah memicu
ya bangkitnya syahwat kemaluan itu. Nah, kemudian dikatakan wa idza ghalabat tanba'itu syahwatul mal. Kalau farjinya ini, kemaluannya ini sudah bergejolak, maka di sini juga akan timbul apa? Memicu syahwat harta. Seorang itu rakus terhadap harta. Kemudian setelah harta, timbullah syahwat kedudukan. Banyak hartanya, jadi kaya, tapi tidak cukup. Mau jadi pejabat. Nah, akhirnya mencalonkan dan seterusnya. Nah, mencari kedudukan. Fal malu wal jah. Ujung-ujungnya harta dan kedudukan ini tazahumul afat kullaha kal kibar warriya wal hasad wal adawah. Nah, maka inilah yang menyebabkan seorang itu tertimpa penyakit. Penyakit apa yang ditimpa? Penyakit kesombongan. Hadirlah penyakit kesombongan. Kenapa? Dia punya harta, dia punya kedudukan, ya, syahwat perutnya terpenuhi, syahwat kemaluannya terpenuhi, maka dia bisa sombong. Kemudian ar-riya, penyakit riya. Kemudian al-hasad, kemudian timbullah hasad, saling sikut-sikutan, ya, sesama pejabat misalnya, sesama calon misalnya. Ya, wal adawah, saling bermusuhan misalnya, 01, 02, 03. Semuanya apa? Bersumber dari harta. Sesama pedagang misalnya, saling bermusuhan. Dari mana itu? Semua dari syahwat makan dan minum ini, syahwat ma'idah. Nah, falidhalika, maka dari itu Rasulullah alaihi salatu wassalam itu ya hadzarona minasyaba, yaitu memberikan peringatan keras kepada kita dari berlebih-lebihan ketika mengkonsumsi makanan dan minum. Di dalam sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Ma mala'a adamiyun na'am wi'an syarron min batnin." Nah, seseorang itu, ya, tidaklah seseorang itu Bani Adam mengisi sesuatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya gitu. Jadi ibaratnya perut kita ini adalah sebuah wadah, dan Bani Adam ini tidaklah mengisi ya sesuatu yang lebih buruk kecuali mengisi perutnya. Nah, itu kata siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa ini menjadi buruk? Kenapa mengisi ini menjadi buruk? Mengisi perut ini adalah sesuatu yang buruk. Nah, di sini dikatakan, nah, ya karena jika dipenuhi secara berlebihan, dia akan merusak fisik kita, dan dia juga akan merusak hati kita. Dia akan merusak dunia kita, dan dia juga akan merusak akhirat kita. Kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Ini dapat mengakibatkan rusaknya hati dan rusaknya fisik kita. Dapat merusak dunia dan juga akhirat kita. Oleh karenanya, siapa ini? Muhammad, ya, seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Mubarakfuri pernah berkata, ya, wamtila'uhu yufdi ilal fasadi fid dini wad dunya. Ya, mengisi perut kita ini dengan berlebihan dengan makanan dan minuman itu yufdi ilal fasad, ini mengakibatkan rusaknya, ya, kerusakan fid dini wad dunya, di dalam agama kita dan juga di dalam urusan dunia kita, merusak fisik kita, merusak kesehatan kita. Makanya dikatakan bahwasanya ya puasa itu sumu tasihu, berpuasalah karena puasa itu dapat ya menjadikan tubuh kita ini menjadi sehat. Kemudian juga ya ketika Ibnu Katsir menukil atau menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ya di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala ba'dus salaf, ya sebagian para salaf berkata, apa yang dikatakan? Jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayah. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menggabungkan atau mengumpulkan ya ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran itu, semua ilmu kedokteran itu di dalam setengah ayat, di dalam potongan ayat. Apa ayatnya tadi? Kulu washrobu wala tusrifu. Inilah ilmu kedokteran kata para ulama, bahwa sesungguhnya penyakit-penyakit yang ada yang ada sekarang, ya, yang menimpa manusia ini adalah bersumber dari makanan dan minuman. Nah, rata-rata penyakit itu dari mana? Ya dari sini. Nah, mau kanker, mau apapun penyakitnya itu ya biasanya bersumber dari makanan dan minum. Makanya dikatakan di sini kulu washrobu.
makan, minum yang halal, yang thayyib, tapi jangan lupa jangan berlebihan. Inilah ilmu kedokteran sebenarnya. Siapa yang menjaga makanannya, insya Allah dia akan sehat. Siapa yang tidak menjaga makanannya, ya biasanya tidak sehat. Nah, maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "Idza aradta an yasihha jismuka," kalau engkau mau jasad engkau itu sehat, nah, wa yakillu naumuka, dan sedikit tidurmu. Jadi kalau kita mau jasad kita ini sehat dan tidur kita ini sedikit, maka dikatakan faqallil min ta'amika, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka ya, jangan terlalu banyak makan. Nah, faqallil min ta'amika, atau kurangilah makananmu. Nah, berarti ini peringatan ya untuk kita semua ini. Peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita berlebihan. Nah, kita lanjut. Berarti tadi apa? Berlebih-lebihan di dalam makanan dan minuman itu mengakibatkan apa? Rusaknya, kata para ulama, rusaknya apa tadi? Rusaknya fisik kita, rusaknya hati kita, rusaknya agama kita, rusaknya urusan dunia kita, rusaknya kesehatan kita. Semua ini berpengaruh, bermula dari yang namanya makanan dan minuman. Nah, kemudian di sini dikatakan, apa pengaruhnya kalau kita tarik ya, secara fisik dulu. Kita bahas secara fisik dulu. Kita tadi mengatakan ada secara fisik, merusak fisik dan merusak hati atau agama kita. Yang pertama secara fisik dulu. Nah, yang pertama, kalau ya perut kita ini dipenuhi dengan makanan, maka ini akan berakibat apa? Perut kita akan ya. Maka minuman tidak mendapatkan tempat. Nah, ini semua diisi makanan. Ketika kita minum, maka tempat paru-paru ini bekerja, maka ini semakin sempit. Jadi makanan mempersempit ya ruang untuk minuman. Ketika kita minum, sudah makan, kita minum, minuman ini mempersempit ruang untuk paru-paru kita bernapas dan bekerja. Kalau paru-paru kita untuk bekerja itu harus membutuhkan ruang. Ya, tapi kalau semuanya dipenuhi oleh makan dan minum, maka paru-paru ini akan merasakan tertekan gitu. Ditekan oleh makanan dan minuman. Akhirnya orang bisa sesak napas, susah nafas. Akhirnya karena paru-parunya tidak bekerja maksimal, akan timbullah penyakit-penyakit yang lain. Dari mana itu penyakit-penyakit? Karena paru-parunya tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian kalau hati, ini secara ringkasnya. Kalau hati, di saat bersamaan ini juga membuat tubuh kita berat. Ya, pencernaan kita ini bekerja keras ini. Kenapa? Ya, karena makanannya banyak, minumannya banyak, makanannya banyak, semuanya harus dicerna. Kalau sudah capek mencerna, kira-kira apa yang terjadi? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk, malas, mager. Kalau sudah malas, ya susah untuk qiyamul lail, susah untuk berdiri, sholat sebentar saja, kok lama gitu. Ya kenapa? Ya karena berat. Kenapa? Yang pertama perutnya berat, ya karena terlalu banyak makan. Yang kedua pencernaannya sudah capek, energinya berkuras, sehingga itu menjadikan dia malas dan ya lalai dari perintah Allah Subhanahu. Berarti dapat merusak hati. Maka jalan keluarnya adalah dengan mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh siapa? Kedua kita, uswah kita, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sering kita dengarkan wa khairu hadyu Rasulullah, ya kan? Hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu. Maka lanjutan daripada hadis yang kita baca tadi, tidak ada seorang Bani Adam yang mengisi suatu wadah yang lebih buruk daripada dia mengisi perutnya. Lanjutannya adalah dikatakan sini bihasbibni Adam akalat yukimna sulbahu. Maka cukup bagi anak Adam itu ketika dia makan. Inilah petunjuk Nabi yang harus kita ikuti kalau kita mau ya terhindar dari
fasad, kerugian, kerusakan di dalam agama dan di dalam fisik kita, dunia dan akhirat kita. Yaitu apa tadi? Bihas bibni Adam akalat yukimna sulbahu. Katanya di sini ya cukup. Ya, kalau kita makan itu ala kadarnya, secukupnya saja sampai punggung kita ini bisa tegak ini. Sudah bisa tegak, itu sudah cukup katanya. Sudah cukup. Kalau sudah yukimna sulbahu seperti ini, berarti itu makanan sudah cukup untuk menambah energi saja, dan energi itu juga diniatkan untuk beribadah seperti itu. Tapi karena di sini dikatakan fa in kana la mahala, kalaupun ya tidak cukup dengan beberapa suap, ya biasanya kita kan tidak cukup dengan beberapa suap. Kalau mau tambah lebih banyak daripada itu, fa in kana la mahala fasulusun li ta'amihi, maka inilah manhaj Nabi. Ini kalau mau banyak tadi. Nah, mau banyak. Maksimal itu sepertiga li ta'amihi, untuk makanan. Jadi perut kita ini, lambung kita ini dibagi tiga itu, sepertiga. Anggaplah ini perut kita. Nah, ini dibagi tiga, sepertiga. Nah, ini juga sepertiga, 1, 2, 3. Sepertiga yang pertama untuk makanan, sepertiga yang kedua untuk minuman. Ini jangan diisi. Ini wasulusun linafasihi, sulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun linafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Inilah petunjuk dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita mau sehat, ya, kalau kita mau ya semangat untuk beribadah, kalau kita mau menundukkan, mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, karena kalau tidak mengikuti manhaj Nabi ini, ya sulit kita untuk mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu kita. Syahwat kita itu bergejolak dan bangkit ketika perut kita ini terisi gitu. Ya, apalagi terisinya sangat berlebihan gitu. Nah, maka di sini dikatakan maka moto kita apa? Di sini ada riwayat, ya maknanya sahih, tapi sanadnya dhaif, yang mengatakan nahnu qaumun, kita adalah kaum la naqulu hatta naju. Kita itu tidak makan sebelum kita lapar. Jadi kapan kita makan? Saat kita merasa lapar. Nah, kemudian di sini dikatakan wa idza akalna la nashba. Nahnu qaumun, nah kita adalah kaum la naqul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kita adalah kaum ketika kita tidak makan sampai kita lapar. Nah, dan ketika kita makan, kita tidak makan sampai kenyang. Maka ini jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita itu tidak lapar tapi makan. Kalau makan sampai kenyang. Berarti kebalikannya ini. Kebalikannya. Belum lapar makan. Nah, pas makan sampai nggak bisa napas. Sampai nggak bisa napas. Karena apa? Karena kekenyangan tentunya. Karena kekenyangan. Jadi kita harus apa? Menjadi kaum ini. Ini moto kita tadi. Moto kita. Nah, maka jangan sekali-kali kita balik. Makanya lapar ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat dicintai Allah. Di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena Allah Subhanahu wa taala. Min ajli, kata Allah Subhanahu wa taala, karenaku. Nah, yaitu dengan berpuasa. Berarti lapar itu bisa menjadikan kita apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebenarnya mental kaum muslimin ini bukan mental apa? Ya, mental rakus gitu. Bukan mental serakah. Bukan mental ketika dia makan itu berebut itu. Tidak. Nah, kita itu mentalnya apa? Ya, nahnu qaumun, kita adalah suatu kaum la naqul hatta naju. Tidak makan kecuali kalau kita lapar. Wa idza akalna la nashba. Tapi sedangkan ketika kita makan, ya tidak sampai kenyang. Nah, seperti itu. Nah, maka ya ini kesimpulannya. Kesimpulan dari makan dan minum ini. Ya. Kenapa tidak kita bahas makan? Untuk mengalahkan apa?
Ya, hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita itu kuat ya kalau kita makan dan minum secara berlebihan. Nah, maka di antara cara terbaik untuk mengalahkannya adalah apa? Dengan berpuasa. Nah, puasa melatih hawa nafsu kita. Nah, melatih hawa nafsu, melatih kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, akibatnya ini, jadi kesimpulan yang kita sebutkan dari tadi itu, yang pertama kesimpulannya adalah akibat kalau perut kita itu kenyang. Apa kesimpulannya? Yang pertama adalah hati kita menjadi keras. Apa tadi? Hati kita menjadi apa? Menjadi keras. Nah, Masya Allah. Hati kita menjadi keras. Imam Ahmad pernah berkata, hal yajidur rajul min qalbihi riqqatan wa huwa syab'un. Nah, apakah bisa seseorang itu mendapatkan kelembutan hati sedangkan dia dalam keadaan kenyang? Ini bertanya ini, tapi pertanyaannya bukan butuh jawaban ini. Maksudnya ini pertanyaan yang menakjubkan. Istifham ingkari istilahnya ya. Tidak membutuhkan jawaban. Tentunya tidak mungkin seorang itu hatinya lembut kalau dia dalam keadaan kenyang. Tidak mungkin kata Imam Ahmad. Nah, kenapa? Ya karena ketika ya perut kita ini penuh, maka hati itu juga akan penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan rasa nyaman, penuh dengan rasa lalai. Nah, rasa lalai dan malas. Nah, sehingga apa? Menghilangkan kehusyukan. Nah, tidak bisa khusyuk. Hati itu sudah tidak bisa khusyuk. Sehingga ketika dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, maka hatinya tidak bisa khusyuk. Ketika dia berzikir, hatinya juga tidak ikut berzikir. Kenapa? Khusyuknya hilang. Nah, tidak mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak mudah tersentuh dengan nasihat. Jadi orang yang kenyang itu, yang sering mengisi perutnya ini secara berlebihan, biasanya susah menerima nasihat itu. Susah menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Susah menerima susah menghayati, mentadaburi asmaullah, zikir-zikir yang dipanjatkan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang kedua. Tadi apa yang pertama? Mengakibatkan hati kita keras. Nah, sebagaimana juga tadi yang di awal kita sampaikan, yang dikatakan oleh siapa tadi? Syekh An-Nawawi Al-Bantani, bahwa ini bisa mengakibatkan hati seorang menjadi keras. Kemudian yang kedua adalah kenyang itu akibatnya adalah pintu masuknya syaitan. Ya, seorang itu ketika dia kenyang, maka ini adalah sama dengan membuka lebar pintu untuk masuknya syaitan di dalam menggoda kita. Nah, di sini dikatakan di dalam hadis yang sahih, inna syaitan yajri minal insan majroddam. Sungguhnya setan itu mengalir seperti aliran darah di dalam tubuh kita. Jadi setan itu mengalir seperti apa? Mengalirnya aliran darah di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita kenyang, maka aliran darah kita meningkat. Berarti semakin cepat itu. Ketika seorang kenyang, berarti aliran darahnya meningkat. Nah, kalau aliran darahnya meningkat, berarti setan semakin cepat ini. Semakin leluasa untuk menggoda. Maka, jadi dari tadi, yang pertama apa tadi? Kalau perutnya kenyang, aliran darahnya bisa disusun. Kalau perutnya kenyang, berarti aliran darahnya meningkat. Kalau aliran darahnya meningkat, maka syahwatnya bergejolak. Nah, kalau syahwatnya bangkit dan bergejolak, maka pintu maksiat semakin terbuka lebar. Nah, inilah yang disukai oleh syaitan. Ketika kita kenyang itu, makan dengan berlebihan. Inilah waktu yang paling disenangi dan dicintai oleh syaitan. Karena kita membantu syaitan itu untuk masuk gitu. Kenapa? Karena dia apa? Yajri majroddam. Ya, karena syaitan itu mengalir di dalam tubuh kita seperti aliran darah itu. Nah, maka di sini dikatakan, masuk. Jadi setan itu masuk dari tiga pintu. Pintu yang pertama, tadi apa tadi? Kalau kenyang, berarti aliran darahnya meningkat. Kalau aliran darahnya meningkat, berarti syahwatnya
bergejolak. Kalau syahwatnya bangkit, maka artinya pintu maksiat semakin dekat, gitu kan? Nah, sekarang kita katakan bahwasanya pintu syaitan itu, pintu masuknya syaitan untuk menghasut kita, untuk menggoda kita, itu ada 3. Yang pertama pintu yang namanya syahwat. Pintu syahwat. Nah, karena setan dan syahwat ini ya sama-sama aja ya, sama-sama musuh kita ini. Nah, maka ketika syahwat ini naik, maka setan juga ya akan mudah untuk masuk mempengaruhi syahwat itu. Nah, syahwat. Yang kedua apa? Rasa nyaman itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah malas. Nah, inilah 3 pintu syaitan ini. Malas, nyaman, dan apa tadi? Syahwat. Dan kenyang itu, makan secara berlebihan, minum secara berlebihan itu adalah kunci dari 3 pintu syaitan yang tadi itu. Jadi seakan-akan kita buka semua pintu itu. Ketika kita kenyang, kita buka pintu syahwat kita. Kita buka pintu malas kita. Kita buka pintu nyaman kita. Maka dengan mudah syaitan itu akan masuk dan menggoda kita. Nah, ini akibat yang kedua. Nah, yang ketiga, seorang itu akan banyak tidur, dan malas beribadah. Ini sama aja nih. Banyak tidur dan malas beribadah. Nah, kenapa kita susun dari awal? Ya. Kalau kita makan, kita kenyang, maka insulin kita itu akan naik. Insulin kita akan naik. Nah, kalau insulin kita naik, itu akan mengakibatkan kita ngantuk. Nah, jadi dari makan, kemudian makanan ini menjadikan insulin kita naik. Kalau insulin kita naik, itu akan mengakibatkan kita merasa ngantuk. Nah, kalau ngantuk berarti bismikallahumma amutu wa ahya, ya sudah selesai itu. Nah, maka ini kalau berbuka banyak makan itu malas nanti itu sholat tarawihnya. Nah, malas sholat tarawihnya. Yang carinya itu yang paling cepat, masjid tercepat itu. Ya kenapa? Ya sudah terlalu banyak diisi itu. Terlalu banyak diisi. Jadi mudah ngantuk. Nah, yang kedua dari sisi yang lain, kalau banyak makan berarti apa tadi? Seperti yang kita katakan tadi, banyak makan berarti pencernaannya semakin bekerja keras. Nah, kalau sudah pencernaan kita bekerja keras, maka tubuh kita akan minta untuk istirahat. Nah, ya kan, karena dia sudah capek itu. Nah, mencerna terlalu banyak makanan. Nah, kemudian yang ketiga, dari sisi yang ketiga. Dari sisi yang pertama tadi apa? Makanan. Makanan ini mengakibatkan insulin naik. Insulin naik mengakibatkan ngantuk. Ngantuk ya tidur. Nah, dari sisi yang kedua, semakin banyak makanan, semakin pencernaan kita ini akan bekerja keras. Ketika pencernaan kita bekerja keras, maka akibatnya apa? Tubuh kita akan meminta untuk istirahat. Akhirnya apa? Malas, mager. Nah, tidak mau ibadah. Yang ketiga, dari sisi yang ketiga, karena dia terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, akhirnya apa yang terjadi? Perutnya semakin berat. Ketika perutnya semakin berat, maka ini semakin berat untuk berdiri, untuk mendirikan sholat. Untuk mendirikan apa? Sholat. Kenapa? Ya tubuhnya semakin berat. Nah, ini dari sisi yang ketiga. Artinya apa? Ya, berlebihan makan dan minum ini tidak baik. La khairu fi israf. Tidak ada kebaikan di dalam ya ketika kita berlebihan, termasuk di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Artinya apa? Makanan ya atau gizi bagi syahwat kita adalah berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Dan untuk memberikan pelajaran atau membunuh syahwat kita, yaitu dengan apa tadi? Dengan rasa lapar, dengan berpuasa, dengan berpuasa. Nah, sekarang ya, sebagai penutup ini berkaitan dengan makan dan minum biar tidak semakin lengkap. Nah, ini apa hukumnya ini? Berlebihan dalam makan dan
minum. Ini secara hukum fikih ya, kita ambil nukil daripada kitab-kitab fikih para ulama. Ini apa hukumnya nih? Berlebihan. Di sini kan ada larangan wala tusrifu. Di dalam Al-Qur'an ada larangan Allah, wa kulu washrabu wala tusrifu. Ini larangan ini bentuknya apa nih? Makruh atau haram atau mubah gitu. Nah, kapan dia makruh, kapan dia haram, dan kapan dia dibolehkan ini. Nah, dan yang di dalam hadis tadi kita sudah bacakan juga dalilnya apa tadi? Mamala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batnihi. Ya, ada wadah yang paling buruk diisi adalah perut, kata alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang kita buka di dalam Fathul Mu'in ya, Al-Imam Al-Malibari mengatakan wasarraha asy-Syaikhani. Asy-Syaikhani ini siapa? Kalau dikatakan Syekhon ini berarti Al-Imam Nawawi wal Imam Rafi'i rahimahumullahu ta'ala. Dia mengatakan larangan berlebihan dalam makan ini hukumnya bikarohatil akli fauqas syab'i. Nah, berlebih-lebihan ini ya hukum asalnya adalah makruh menurut Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Tetapi wa akhoruna, ulama-ulama yang lain bihurmatihi. Sebagian ulama mengatakan haram, berarti ada khilaf ini. Sebagian mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan haram. Jadi larangan wala tusrifu itu menunjukkan kemakruhan atau keharaman. Menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i hukumnya makruh. Tapi menurut siapa tadi? Ulama yang lain, sebagian ulama yang lain mengatakan haram. Siapa ulama yang mengatakan haram? Yaitu diantaranya adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, di dalam mazhab Hanafi ya dikatakan, mereka mengatakan seperti ini. Ya, al-aklu fauqa syab'i haram. Berlebihan di dalam makan itu bukan lagi makruh, tapi hukumnya haram. Illa fi al-maudi'aini. Kecuali, tapi ada pengecualian. Tidak semua kenyang itu haram, kata mazhab Hanafi. Ada pengecualian. Nah, illa fi maudi'aini. Ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama dikatakan di sini liyataqawwa li shaumil ghad. Kalau diniatkan itu, kenyang itu diniatkan untuk apa? Supaya dia kuat untuk berpuasa di hari esoknya. Nah, berarti apa ini maksudnya? Makan sahur atau mungkin ya malamnya. Yang penting niatnya apa? Supaya besok kuat untuk berpuasa. Berarti makan di sini tidak menjadi haram dalam mazhab Hanafi. Yang kedua. Nah, idza nazala bihi dhaif. Ketika ada tamu. Nah, misalnya kita makan ini bersama tamu. Ya, bersama saudara kita. Supaya mungkin dia belum kenyang. Karena sulus masing-masing ini kan beda-beda ini. Ya, ada sulusnya 1 piring, ada sepertiganya 2 piring. Ya, jadi beda-beda. Anggaplah misalnya tamu kita ini, ya, dan di antara sunnahnya juga orang bertamu, apalagi di rumah orang yang soleh itu seperti kisahnya Imam Syafi'i. Kalau ya pernah dengar kan kisahnya Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya siapa? Imam Ahmad. Itu makannya masya Allah, ya sangat lahap itu. Kenapa seperti itu? Ya karena mengambil barokah itu. Makanya kalau ada tamu mengambil berkah seperti itu, makannya banyak, kita sebagai tuan rumah itu ya biar enak ya kita nggak apa-apa di situ untuk apa? Untuk berlebihan, atau bukan berlebihan, untuk sampai makannya sampai kenyang itu. Nah, ya makan sampai kenyang di situ tidak diharamkan, tidak terlarang. Kenapa? Karena niatnya untuk apa? Untuk menghargai tamu, untuk menghargai tamu. Jangan sampai tamunya masih makan, nanti kan tidak enak kalau tamunya makan sendiri, kita sudah berhenti misalnya. Kita sudah berhenti, tamunya masih mau makan, nanti dia tidak enak makan gitu. Jadi untuk menghargai dia, kita juga lanjut. Kondisi seperti ini diperbolehkan makan sampai kenyang. Kalau hukum asalnya tadi apa tadi? Wa idza akalna la nashba. Kalau makan jangan sampai tidak bisa nafas, kecuali yang tadi ini. Ya, kalau untuk menghargai tamu. Berarti kapan-kapan kalau mau makan banyak ya panggil tamu. Panggil tamu. Ya supaya apa? Supaya keluar dari larangan ini. Nah, karena ini dikecualikan ini oleh para ulama. Nah, kemudian di sini kita bacakan juga sebagian atau perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, berkaitan dengan ini. Maja'a minan nahyi anhu mahmulun 'ala syab'il ladzi yuthqilul ma'ida wa yuthbitu sahibahu 'anil qiyamil ibadah. Apa yang dimaksud
terlalu kenyang itu, kenyang yang dilarang itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala adalah apa? Kenyang yang menjadikan yang menjadikan perut kita itu penuh. Yang kedua cirinya yang dilarang itu ketika kenyang itu menjadikan kita yusbitu sahibahu anil qiyaminil ibadah, menjadikan kita malas beribadah. Tapi saya Ustaz, kalau kenyang semakin rajin ibadah. Nah, misalnya seperti itu. Oh, berarti menurut Ibnu Hajar ini belum masuk ini. Ya kan? belum masuk. Karena di sini ciri-cirinya itu yang dilarang, kenyang yang dilarang itu ketika kenyang itu menjadikan kita apa? Malas beribadah. Oh, tapi ini kenyangnya menjadikan tambah rajin ibadah. Ah, ini berarti bagus ini. Nah, wa yufdi ilal bator. Ah, di antaranya juga ciri-cirinya adalah menjadikan seorang itu angkuh. Ya, semakin sering kenyang itu ya semakin mudah sombong itu biasanya. Nah, wa ilal asyar. Nah, apa? Bernafsu itu. Bernafsu. Nafsunya itu semakin tinggi. Wan naumi wal kasal. Ah, ini menjadikan dia cepat ngantuk, ya, malasan gitu, mageran. Nah, ini semua kenyang yang dilarang. Kenyang yang menjadikan kita malas, kenyang yang menjadikan kita cepat tidur, banyak tidur, kenyang yang menjadikan kita tidak mampu berlama-lama dalam melaksanakan ibadah. Kenyang seperti ini yang menurut Ibnu Hajar inilah kenyang yang dilarang itu. Nah, kenyang yang dilarang itu yang seperti itu. Nah, wa qad tantahi karahatuhu ila tahrim. Nah, dan terkadang ya hukum makruh itu bisa berpindah menjadi hukum haram kata Ibnu Hajar. Tergantung bihasbi ma yatarattab alaihi minal mafsadah. Sesuai apa? Sesuai dampak buruk yang ditimbulkan oleh rasa kenyang itu. Tergantung dampaknya. Terkadang kenyang itu bisa menjadi haram, terkadang bisa menjadi makruh. Kalau dampak buruknya lebih banyak bisa menjadi haram, apalagi sampai meninggalkan kewajiban, berarti kenyangnya itu bisa menjadi haram. Kenapa? Karena dia bisa meninggalkan kewajiban. Nah, bahkan dikatakan, makanya sekelas Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, saya itu tidak pernah kenyang selama 16 tahun terakhir ini, saya tidak pernah kenyang illa marrah, kecuali satu kali katanya. Dan ketika saya merasa kenyang itu, dia mengatakan apa? Saya memasukkan tangan saya ke mulut saya sampai saya memuntahkannya. Itu Imam Syafi'i. Jadi ketika makan tidak pernah kenyang. Kenapa? Dia paham wala tusrifu itu. Dia paham bahwa kenyang itu menjadikan dia malas menuntut ilmu. Kenyang itu menjadikan dia malas beribadah. Kenyang itu dapat apa? Menjadikan syahwatnya bergejolak dan membuka pintu syaitan. Ini sudah selesai ya? Kelas? Ya, ini kita sudah selesai ya. Masih berkaitan dengan makan ya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Naktatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh gitu. Lalu putri nih nggak ngerti. Ya. Orang lanang biasanya nggak apa semua apa.